Halo gengs, aku Indra. Selamat datang di TechPack ID. Di video terakhir kemarin, aku udah janji kita akan bikin pola kaos dari ukuran yang udah kita bikin sama-sama di video sebelumnya. Dan kaosnya sekarang aku pakai ini. Ini yang kemarin kita ambil ukurannya. Sekarang kita mau bikin polanya bersama-sama. Aku mau bikin polanya menggunakan software yang namanya Modaris atau Lectra. Tutorial cara penggunanya udah aku bahas lengkap di playlist ini, kenalan dengan Lectra. Teman-teman bisa cek aja ntar di deskripsi atau teman-teman bisa kunjungi langsung channel ini dan cari playlistnya kenalan dengan Lectra. Itu udah aku bahas tuntas secara global bagaimana cara penggunaan Lectra atau Modaris ini. Nah, buat kamu yang nggak punya Lectra atau software atau aplikasi, nggak usah berkecil hati. Tutorial membuat polanya ini bisa diikutin dengan menggunakan pola manual juga. Nggak harus menggunakan software. Kamu tinggal ikutin aja step by stepnya. Caranya itu sama. Yang membedakan aku menggunakan software dan kamu manual. Kalau aplikasinya udah terbuka, kita bikin aja file baru. New, tuliskan aja kaos atau apapun yang kamu mau. Yang penting ingat, setelah kita membuat file baru, kita bikin lembar baru, new sheet. Tekan J pada keyboard, maka kita udah punya cover dan juga lembar kerja kita. Kita akan bekerja di sini, di area yang kotak kosong ini. Tekan Home pada keyboard. Sebelum kita memulai kerja, sebaiknya kita tentukan dulu penyimpanan daripada file pola kita nantinya. Kita tentukan akses path-nya, jangan lupa Ctrl J pada keyboard atau bisa tekan File, Akses Path. Itu hasilnya sama aja. Kita klik pada kolom yang paling atas. Nah, klik tanda seru yang pertama dan tanda seru yang dua ini. Sesuaikan dengan folder penyimpanan yang udah kamu siapkan atau yang kamu inginkan. Tekan OK kalau udah. Untuk membuat pola kaos, teman-teman buka kembali ukurannya. Kita ambil yang pertama itu body length. Body length ini ukurannya adalah 67 cm. Karena ini kaos, jadi nanti depan belakang itu sama, dari HPS-nya 67 cm. Lalu kita ambil yang kedua, across shoulder atau ini aja, chest width. Nah, chest width kemarin aku dapat ukurannya 47 cm. Ini udah ada kolom front dan juga back. Jadi nanti polanya setengah badan itu, kita kan bikin pola itu setengah badan. Jadi ini udah pakai rumus 47 dibagi 2 hasilnya segini. Dan ini akan kita gunakan untuk membuat pola. Pertama, kita ambil body length dan juga chest width. Body length adalah 67 cm. Kita bikin garis tegak lurus ke bawah sepanjang body length kita, yaitu 67 cm, menggunakan strike. Klik satu kali, lalu isikan pada X-nya adalah 0 dan Y-nya minus 67 karena kita ingin dia tegak lurus. Enter jika udah. Hasilnya seperti ini. Sheet-nya ini akan mengikuti garis-garis atau gambar yang kita bikin. Untuk lebarnya kita ambil chest width yaitu 23,5 cm. Oh ya, teman-teman jangan lupa ini parameter length unitnya pastikan udah aktif cm. Lalu gunakan strike lagi, zoom, enter untuk zoom, gunakan strike, klik pada titik ini, titik yang paling atas. Untuk DX kita isikan 23,5 cm dan Y-nya adalah 0 agar dia menjadi garis lurus seperti ini. Ntar jika udah. Nah, kita udah punya garis bantu, garis tegak lurus ke arah samping dan juga ke atas bawah. Berikutnya kita ambil ukuran 3 ukuran ini, yaitu neck width, front neck drop dan juga back neck drop. Neck width itu adalah 20 fullnya, berarti setengahnya adalah 10 cm. Karena kita bikin polanya setengah badan dulu.
Jadi pastikan untuk yang total width selalu dibagi 2. Neck width adalah 10 senti, front neck drop 10,5 dan backnya 2. Oke. Zoom, kita gunakan develop tool untuk membuat titik bantu. Neck width adalah 10 sentimeter. Lalu front neck drop itu ke sini ke bawah. Nilainya adalah 10,5 sentimeter dan back neck dropnya adalah 2 sentimeter. Isikan pada dialog box ini ya, nilainya sesuai dengan size pack yang udah kita ambil dari sampel baju kita kemarin. Enter atau klik sembarang. Ini titik neck width 10 cm, front neck drop 10,5 dan back neck drop 2 cm. Sekarang kita akan membuat garis leher. Untuk membuat garis leher, kita menggunakan ini Bezier tool. Kita buat terlebih dahulu garis leher depan. Seperti ini. Klik pada develop tool yang di bawah, lalu ke sini neck width. Begitu juga untuk back necknya. Jika sudah, kita ke display, ada handle atau bisa diakses dengan Shift H. Tekan Shift H pada keyboard. Nah, jika udah, kita bisa ke F3 lalu gunakan reshape atau bisa diakses dengan R. Tekan R pada keyboard lalu kita tarik handlesnya seperti ini untuk melengkungkan garisnya. Zoom. Nah, pastikan di sini siku-siku 90 derajat seperti ini. Begitu pula di leher belakang. Nah, ini nggak boleh pointy. Nah, harus siku-siku seperti ini agar hasilnya nanti nggak pointy ketika di mirror. Ini garis leher belakang, ini garis leher depan. Berikutnya kita akan menentukan lebar punggung. Kita kembali ke size pack, kita lihat across shoulder atau lebar punggung kita. Totalnya adalah 41, setengahnya berarti 20,5. Lalu yang kedua yaitu shoulder slope, turun bahu. Nilainya adalah 4 cm. Nah, berarti kita akan membuat garis turun 4 cm dan lebarnya adalah 20,5 ya. Ya, 20,5. Kita copy garis yang paling atas ini menggunakan paralel. Nih, kita aktifkan di F1 ada paralel. Klik pada garis yang atas, kita tarik ke bawah. Lihat di dialog box yang ada di pojok kiri atas ini. Kita tarik ke bawah, itu nilainya mins. Berarti untuk menentukan shoulder slope, kita bisa easily nilainya adalah minus 4 cm. Ntar jika udah, kita gunakan bantuan develop tool, kita masukkan nilainya yaitu tadi 20,5 cm. X sembarang. Ini adalah titik turun bahu kita. Tinggal kita hubungkan dengan menggunakan strike garis turun bahu ke garis lebar bahu. Ke titik lebar bahu maksudnya. Seperti ini. Kalau kecepatan teman-teman bisa pause aja, tapi aku rasa sih enggak ya. Home pada keyboard seperti ini sementara penampakan. Sekarang kita kembali ke size pack dan kita ambil ukuran yaitu armhole drop, yaitu turun armhole dari HPS. Nilainya adalah 24,5 cm. Kita gunakan lagi paralel atau Shift X untuk mengakses pada keyboardnya, atau kamu bisa tekan tombol Shift dan juga X di keyboard. Paralel, kita tarik ke bawah, nilainya adalah 24,5. Oh sorry, harusnya minus 24,5. Ini kalau udah, kita juga bikin garis lurus di paling bawah itu nilainya berapa tadi? Sesuai bottom sweep. Bottom sweep adalah 23,5. Itu yang kemarin kita ukur dibagi 2 ya. Kita gunakan strike 23,5 dan 0 untuk DY-nya agar dia garis lurus. Ini garis chest atau garis dada.
Nah, tinggal satu lagi yaitu garis armhole, yaitu garis across front, yaitu di sini nanti 15 sentimeter ke bawah dari HPS. HPS itu yang tertinggi, garis ini means 15. Kita lihat di size spec, ukurannya across front 15 sentimeter itu 19,5 untuk pola bagian belakang. Kita gunakan develop atau tekan V pada keyboard. Kita isikan berapa tadi? 19,5 cm. Setelah itu tinggal kita hubungkan titik shoulder, titik across front, dan titik chest dengan menggunakan Bezier. Aktifkan Bezier atau tekan B pada keyboard, klik pada titik chest, lalu ke titik across front dan juga ke titik shoulder. Untuk mengakhirinya, klik kanan. Ini yang nantinya akan menjadi garis kerung lengan kita atau armhole. Aktifkan handle-nya, Shift H atau di display handle. Gunakan reshape. Di menu F3 ada reshape atau R pada keyboard. Lalu bikin lengkungan. Zoom untuk melihat apakah bentuknya udah rapi. Oke, kurang lebih seperti ini bentuk polanya. Karena ini pola kaos, jadi untuk armhole depan belakang bisa dibuka sama, itu nggak masalah. Tinggal kita hubungkan titik chest dengan titik bottom sweep. Kita bikin dengan strike atau tekan 0 pada keyboard dan klik dari titik ke titik. Maka pola kaos kita, pola badan kaos kita udah selesai. Selanjutnya kita tinggal membuat pola lengannya. Untuk membuat pola lengan, kita lihat kembali ada ukurannya, itu sleeve length adalah 20 cm dan bicep width itu sama 20 cm. Oke, seperti tadi kita bikin garis siku-siku, bicep width yaitu 20 cm, 20, Y-nya 0, dan sleeve length atau panjang tangan yaitu means 20, harusnya di DY, DX-nya 0 dan DY-nya adalah means 20 cm. Ini panjang lengan dan ini adalah bicep. Kita ambil tadi sleeve cap kita berapa? 11 cm. Berarti kita copy garis ini yang paling atas dengan menggunakan paralel atau shift X pada keyboard. Kita isi nilainya 11 cm. Dan terakhir, paling bawah ini kita gunakan untuk membuat sleeve opening atau bukaan lengan. Nilainya pada size spec adalah 17 cm. Kita gunakan strike atau 0 pada keyboard. DX-nya kita isi 17 dan DY-nya 0. Enter jika udah. Nah, kita hubungkan titik bicep ini ke titik sleeve opening dengan menggunakan strike atau 0 pada keyboard. Nah, seperti ini. Ini adalah setengah lengan, tapi kerung lengannya belum jadi. Kita gunakan Bezier atau tekan B pada keyboard. Kita hubungkan dari titik puncak ke titik bicepnya ini. Seperti ini. Ini bisa kita hapus saja, nggak apa-apa. Aktifkan handle atau shift H pada keyboard. Lalu menggunakan reshape, kita tarik seperti ini agar membentuk pola lengan seperti ini. Untuk membuat kemeja sebaiknya lengan bagian depan dan belakang atau kerung lengan di badan depan dan belakang itu dibedakan. Karena ini pola kaos, disamakan itu nggak jadi masalah. Ini setengah lengan kita udah jadi. PR-nya adalah kita harus cek ukurannya udah sesuai atau belum.
Untuk cek ukuran ini menggunakan menu di F8 yaitu length measure atau bisa diakses tombol cepatnya tekan Shift L pada keyboard. Lalu klik pada garisnya seperti ini. Pada badan adalah 22,3 dan di tangan 23,6. Terlalu panjang, selisih antara kelung lengan tangan dan juga body itu maksimal adalah 1 cm. Kalau lebih dari itu nanti jelek, hasilnya akan kerut. Usahakan pas atau sama atau paling tidak selisihnya maksimal 1 cm. 22,4 cm ini sebenarnya bisa kita naikin aja untuk menyamakan. Kita pin dulu atau di F3 teman-teman bisa ini pin N. Cara pintasnya itu tekan Shift F pada keyboard. Lalu di F3 juga ada yang namanya move atau Shift D pada keyboard. Nih bisa dilihat move, kita klik pada poinnya, kita naikkan 1 cm dan titik sebelahnya juga kita naikkan 1 cm. 22,4 dan 23,1 berarti selisihnya 6 mili. Kita bikin dia 23 aja. Oke, seperti ini 23 kurang lebih. Nah, 23 cm. Jadi ada selisih 6 mili. 6 mili kalau kali 2 nanti berarti itu udah, aku bikin seperti ini 22,5. Nah, jadi ini ada selisih 5 mili. Kalau nanti dikali 2 berarti keliling lengannya udah selisih 1 cm. Itu udah pas. Tekan home untuk lihat, enter untuk zoom seperti ini. Nah, ini pola badan depan, pola tangan, pola badan belakang udah jadi. Gimana, gampang ya teman-teman? Cepat sekali cara membuatnya. Tapi kita cek saat di join apakah bentuknya udah bagus. Nah, untuk mengcopy ini teman-teman bisa ke edit. Teman-teman bisa ke sheet lalu klik copy. Tinggal klik yang mau di copy dan tarik, lepaskan, tercopy. Untuk menghapus teman-teman bisa tekan tombol Z pada keyboard. Lalu klik komponen yang akan dihapus atau lembar yang akan dihapus. Tekan J pada keyboard untuk melihat keseluruhan. Nah, sekarang aku mau lihat ketika nanti badan depan dan belakang di join atau dijahit apakah sambungannya udah bagus. Kita ke F8, kita gunakan Mary. Klik sebelumnya aku mau rotate dulu, mau flip. Kita balik. Lalu ke F8 Mary, kita gabungkan. Home, lalu zoom. Kita gunakan ini move merge. Di bawah ada move merge. Kita klik pada titik. Kita klik pada titik lebar bahunya. Kita tempelkan seperti ini. Lalu kita putar dengan menggunakan pivot. Dan titik bahu bertemu dengan titik bahu. Dan kita lihat dulu untuk lehernya. Nah, leher belakang nih terlihat terlalu melengkung ya. Jadi saat bertemu ini pointy di titik lehernya ini. Itu nggak boleh seperti ini. Jadi kita betulkan menggunakan aktifkan handle Shift H dan juga reshape atau R. Nah, kita bentukkan lagi. Nih lihat bentuknya sekarang udah lurus. Bisa tarik seperti ini. Nah, bentuknya udah smooth seperti ini. Itu baru benar. Oke, kita luruskan sedikit bagian center back-nya. Nah, seperti ini nanti berarti pola belakang kita. Badan depannya udah oke. Kalau bisa kita betulkan sedikit. Dikerungin lagi. Nah, seperti ini biar lebih bagus. Sekarang kita ke armhole atau kerung. Oh, jelek sekali. Kerung bahunya jelek sekali ternyata.
Ini sangat pointy ya, nggak boleh seperti ini. Berarti kita adjust lagi ini untuk armhole-nya, kita masukkan, berarti ini harus lebih masuk lagi ya. Cross front-nya berarti itu nggak sesuai. Cross front-nya berarti nggak bisa 39. Coba kita kurangin 1 cm atau 1,5 deh, berarti 39 dikurang 1,5 itu 37,5 dan 18,8. 18,8 bikin aja 18,5 ya. Nih, kita lihat pada sini, di ujung sini apakah developnya udah 18,5 gitu. Udah ya, tepat. Kita rapikan bentuknya. Berarti pola atau spek kaos yang itu di area armhole-nya ini kurang bagus ya, speknya kurang proporsional. Jadi aku adjust biar bentuknya lebih bagus. Kan home. Nah, ini aku mau lepaskan dulu, mau buang. Teman-teman di F8 bisa menggunakan di force atau tekan D pada keyboard, dodol D dan klik pada pola yang merah. Kan home, kan J. Yang ini udah nggak kita gunakan, kita hapus aja. Kita udah punya bentuk baru seperti ini. Nah, dengan kerung lengan seperti ini, sekarang coba kita cek lagi. Kalau di join atau digabung, apakah sudah bagus? Copy atau Ctrl C, tarik dan lepas. Kita flip di F2 dengan YSIM. Kita gabungkan lagi dengan Mary, tekan M pada keyboard, Mario, M. Zoom, kita gunakan apa ini? Move Merge. Kita satukan titik leher dengan titik leher. Kita putar menggunakan pivot. Zoom biar kelihatan. Pastikan garisnya benar-benar bertemu. Kan bentuknya lebih bagus ya. Ini di pertemuan itu udah smooth, tapi terlalu masuk. Ini bisa dikeluarkan sedikit. Seperti ini. Nah, oke. Penggabungan solder udah rapi, udah bagus. Sekarang kita cek untuk armhole di chestnya. Titik chest bertemu dengan titik chest. Putar dengan menggunakan pivot. Oke, nggak lancip di sini. Titik pertemuannya berarti udah bagus. Nih ya, garis yang ini udah lancip. Nggak lancip, berarti udah bagus. Saat di join nanti nggak ada masalah. Sekarang kita cek lengan. Di area ini lengannya udah bagus juga, nggak lancip. Oke, di force, delete, udah nggak dibutuhkan. Kita ukur lagi, shift L. Kerung lengannya adalah 22,8 dan 23, selisih 2 mili. Nggak jadi masalah. Kurang nggak boleh, lebih sedikit itu boleh. Maksimal 1 cm untuk total depan dan juga belakang. Ini selisih 2,5 cm, berarti totalnya 4 mili, masih oke. Yang terakhir, kita membuat pola leher. Pada kaos itu kan ada ribnya di leher. Kita lupa ukur ya kemarin. Aku udah ukur kembali, lebar rib lehernya adalah 1,5. Kita gunakan rectangle nih pada F2 atau shift T untuk mengaksesnya. Kita isikan panjangnya kita isi dulu 20 deh, dan tingginya 1,5 cm. Zoom seperti ini. Shift L untuk mengukur, yaitu panjangnya 20 dan tingginya 1,5. Ini kan belum kita sesuaikan dengan panjang leher kita ini. Panjang leher kita
ukur yaitu menggunakan length di F8, F8 itu ada yang namanya length measure. Oh, bukan. Nah, ini length aja, yang length atau bisa diakses dengan L di keyboard. Kita ukur leher depan, leher belakang. Kita aktifkan dengan spreadsheet dan kita jumlahkan dengan kumul, edit kumul untuk menjumlahkan. Kita bisa lihat setengah badan kita lehernya panjangnya adalah 26,6 cm. Nah, untuk membuat pola leher ini itu disarankan dibuat lebih kecil dari lingkar lehernya. Yaitu kita bikin pola lehernya itu sebesar 80%-nya. Berarti dikurangin 20% dari lingkar leher. Lingkar leher adalah 26,6. Kita bantuan Excel aja. Misalkan di sini kita tulis lingkar leher atau neck circle. Kita dapat tadi setengah nilainya adalah 26,6. Nah, kita gunakan rumus yaitu sama dengan nilai lingkar leher dikali 80%. 80%. Enter. Oh, sorry. Ini jangan pakai titik. Harusnya pakai koma, nanti sesuaikan aja dengan komputer teman-teman. Ini jangan persen. Kita bikin normal number aja. Nah, kita dapat nilainya adalah, coba kita ganti lagi 85%, jangan 80, 85%. Nah, pola leher kita itu disarankan lebih kecil dari lingkar lehernya, yaitu standarnya biasanya 85% daripada lehernya. Berarti dikurang 15% ya. Jika lingkar lehernya adalah 26, maka aku mendapatkan 23 cm. Jadi teman-teman nanti sesuaikan dengan nilai yang teman-teman dapat, lingkar lehernya itu berapa. Close aja. Kita tadi bikin harus 23 cm. Tekan Shift F untuk pin dan Shift D untuk move. Berarti kita tambah 3 cm panjangnya, 0 untuk Y-nya agar dia lurus. Nilai leher kita 23 dan tingginya 1,5. Udah jadi. Ctrl E untuk menyimpan. Continue aja. Ctrl E untuk menyimpan atau file, save. Itu sama aja. Nah, pola basic kita udah jadi. Seperti ini. Sekarang kita tinggal pecah polanya agar dia menjadi badan depan, badan belakang, tangan dan juga leher yang utuh. Untuk memecah polanya kita bisa menggunakan tools yang di F4, itu namanya sim, atau bisa diakses dengan O pada keyboard. Orang, O. Pertama-tama aku mau select dulu, aktifkan selection. Nah, select seperti ini. Karena ini adalah garis bantu ukur kita nanti di pola. Lalu aktifkan lagi simnya, O pada keyboard, tekan O pada keyboard. Kita sim, kita ambil dulu pola badan belakang, yaitu seperti ini. Jika udah, klik kanan, tekan J pada keyboard, selection, dan home. Ini adalah setengah badan depan. Agar dia menjadi badan depan yang utuh, kita buka mirrornya, kita selection dulu garis ini. Kita buka mirrornya yaitu menggunakan sim to PTS. Klik pada titik yang di bawah dan titik left. Klik, maka dia menjadi pola badan depan yang utuh seperti ini. Ini ada garis yang memanjang, kita rapikan aja dengan tools di F3 yaitu adjust to line. Kita bikin garis tengahnya menggunakan strike, tekan O pada keyboard, 0 pada keyboard, tekan J. Kita hapus aja ini badan depan yang nggak digunakan. Z untuk menghapus. Saat menghapus, teman-teman tekan tombol shift. Lalu klik kiri ya. Kita udah dapat pola badan depan. Sekarang silakan sim badan belakang dan juga tangannya.
Nah, eee, aku udah dapet nih tangan, badan belakang, badan depan. Sekarang yang terakhir itu adalah pola lehernya. Kita sim. Nah, untuk pola leher ini kan baru setengah leher, belum lingkar leher. Jadi kita mirror juga di sini panjangnya, kita mirror, dia akan menjadi pola leher yang udah keliling. Tapi pola leher biasanya kita buat prosesnya itu foldable, yaitu dilipat dan baru di-join. Berarti bagian panjangnya ini di atas kita mirror juga seperti ini. Nah, maka akan terkali dua, kita bikin garis tengahnya seperti ini. Save, jangan lupa. Maka pola kita udah selesai. Tinggal kita tambahkan seam allowance atau kampuh jahitan. Nah, untuk menambahkan seam allowance, kita juga menggunakan tools yang ada di F4. Kita menggunakan ini, line seam, atau bisa diakses dengan Shift U pada keyboard. Agar cepat, kita aktifkan selection atau S pada keyboard. Kita blok polanya seperti ini, Shift U untuk mengaktifkan line seam, klik pada garisnya, kita isikan nilainya untuk leher. Biasanya aku tambahkan allowance itu sebesar 1 cm. Kalau udah terisi pada beginning dan juga end, tekan enter. Terlihat udah ada penambahan atau kampuh pada pola lehernya. Dan kita tambahkan grain line atau arah seratnya, yaitu pada axis atau pada bawah ini. Nah, teman-teman pilih grain line. Untuk pola leher itu arahnya adalah ke atas seperti ini, ke arah lebarnya bukan ke arah panjang. Kita patch down atau patch up ke pola lengan. Kita aktifkan selection S pada keyboard, kita blok Shift U, lalu masukkan seam allowance-nya adalah 1 cm. Nah, tapi untuk bukaan lengan kita membutuhkan seam allowance yang lebih besar karena prosesnya adalah di hemming atau di kelim. Kita lihat pada size spec, hem width-nya untuk bottom dan sleeve itu 2 cm. Berarti untuk area bottom ini kita selection, aktifkan Shift U, kita isi nilainya 2,3. Nah, kenapa 2,3 cm? Ya, 3 milinya itu untuk ketebalan lipatan kain. Jadi saat nanti finish tetap menjadi 2 cm. Karena dia prosesnya hemming, maka ujung dari allowance-nya ini harus kita ubah dengan menggunakan corner tools. Corner, kita gunakan yang ini previous symmetry untuk yang pola sebelah kirinya, dan kita gunakan yang next symmetry untuk pola yang sebelah kanannya. Nah, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Kita tambahkan grain line atau jalan pintasnya, tekan shift dan tanda petik. Nah, ini untuk grain line. Arahnya memanjang searah panjang tangannya. Lalu kita ke badan belakang pun sama. Kita berikan seam allowance 1 cm dan 2 cm untuk bottom sweep-nya. Itu tadi 2,3, kita inputnya. Kalau sudah, tambahkan grain line. Badan depan juga sama. Kita save. Dan pola kita udah selesai. Cukup melelahkan ya teman-teman. Ini adalah pola badan belakang. Pola badan depan. Kasih nama aja. Kita zoom. Kita ke edit. Lalu ada edit. Nah, pada bagian name kita kasih namanya adalah front body comment, yaitu keterangannya kali 1 menggunakan fabriknya misalkan cotton. Patch up atau patch down untuk bergeser ke sheet yang lain. Edit, back, 1 kali cotton. Patch up, edit name-nya sleeve,
Sleeve itu di komennya berarti 2 kali cotton, karena kanan dan kiri ya pola tangan itu. Lalu yang terakhir ada neck. Neck komennya 1 kali, rib misalkan. Nah, biasanya menggunakan rib. Oke, pola kita udah jadi. Yang terakhir kita masukkan size-nya. Insert size di F7 ada import EVT, klik pada cover-nya, kita akan diarahkan ke folder penyimpanan size yang udah kita bikin di video sebelumnya. Aku menggunakan size internasional yaitu XS, SML dan seterusnya. Tekan OK jika sudah, home pada keyboard. Lihat size-nya udah terimport dan basic size-nya adalah size M. Sesuai dengan sampel yang aku ukur kemarin, size M, yaitu ukuran badanku size M. Tuh lihat udah terimport semua. Oke gengs, ini dia pola kita udah jadi. Oke gengs, bagaimana cara membuat pola kaos ini? Mudah dan simpel ya. Semoga penjelasannya mudah dan bisa diikuti. Buat kamu yang mau request mau bikin pola apa, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini membantu dan juga bermanfaat. Pantengin terus channel ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.